Kita semua hajatkan ya, deketan. Apa yang kita hajatkan dikabulkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Kemudian yang kedua kita doakan ya, Fatihah yang kedua untuk guru-guru kita, pengasuh-pengasuh kita. Kemudian kita semua ya, semoga mendapat ilmu yang barokah, bermanfaat untuk diri kita semua, untuk agama, nusa, bangsa, negara. Al-Fatihah. Silakan anakku yang membawa Al-Quran, dibuka Al-Qurannya. Kita baca suratul Naba, ambil barakah sebelum kita masuk ke pembahasan. Silakan. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna وهاجا معصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه
Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. نويت التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة كشف الله الغمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وجاهدوا في سبيل الله حتى أتاك اليقين لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله ويبقى ربنا ويفنى كل شيء أما بعد. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tabarrukan biqaulillahi ta'ala wa la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa qala ta'ala aqimis salata li dzikri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis perkumpulan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis yang dimana disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa disebutkan? La'anallahu dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat melaknat dunia ini, anakku. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu menghargai dunia ini. Kenapa disebutkan? Di dalam satu hadis disebutkan, seandainya dunia ini berharga di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dunia ini tidak akan dikasih kepada orang kafir. Disebutkan di dalam hadis, disebutkan di dalam Al-Quran. Seandainya dunia ini mampu menjamin orang masuk surga, mampu menjamin orang mendapatkan ridha Allah, mampu menjamin orang bebas dari siksa alam kubur, niscaya dunia ini tidak akan dikasih kepada orang kafir. Niscaya orang-orang kafir ini akan hidupnya melarat dan miskin. Akan tetapi di dalam satu hadis disebutkan, la'anallahu dunya, Allah melaknat dunia ini. Di sisi Allah dunia ini tidak ada apa-apanya. Inna dunya la'ibu wa lahwun. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup di dunia atau dunia ini hanya senda gurau. La'ibun itu la'ab. Asal katanya la'ab itu bermain, artinya tempat permainan. Lahun sia-sia. Ya. Lahun artinya sia-sia. Dunia ini, perhatikan baik-baik anakku. Ini perhatikan baik-baik, ya. Dunia ini ya laibun walahun. Tempat bersenda gurau. Seandainya dunia ini bermakna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjamin masuk surga, untuk menjamin orang bisa mendapat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya dunia ini tidak akan dikasih kepada orang kafir. Niscaya tidak akan dikasih kepada orang kafir. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan dunia ini kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Dan yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai yaitu majalisil ilmi wa majalidzikri dzikri. Tempat orang menimba ilmu itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tempat orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang menuntut ilmu, talibul ilmi. Yang kedua yang mengajarkan ilmu. Itu saja yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian yang kedua, anak-anakku perlu perhatikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu? Karena ada disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersabar menempuh jalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan kasih surga untuknya. Akan mudah dia masuk surga. Kenapa disebutkan menuntut ilmu ini mulia? Kenapa disebutkan menuntut ilmu ini mulia, anakku? Karena menuntut ilmu ini butuh kesabaran. Dan dahsyatnya sabar ini, anakku, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Menuntut ilmu ini, anakku, butuh kesabaran. Mau hujan, mau panas, sabar menuntut ilmu. Hidup jauh dari orang tua, sabar. Karena jaminannya innallaha ma'as sabirin. Kalau sudah Allah yang kita miliki, Allah bersama kita, tinggal kita minta apa yang kita inginkan. Tinggal kita minta dengan syarat tadi. Dengan syarat tadi yaitu bersabar. Sabar. Insya Allah. Walaupun ilmu itu umpama sering kita baca, sering kita lihat, akan tetapi begitu disebutkan oleh guru-guru kita, bersabar untuk mendengarkannya. Karena semua orang cepat mendapatkan ilmu, tapi yang sulit, dua perkara yang sulit yang turun dari langit. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dua perkara yang sulit turun ke bumi. Yang sulit turun ke bumi itu dua perkara. Yang pertama apa? Yaitu at-taufiq. Apa itu at-taufiq? Satu pengetahuan yang Allah berikan untuk kita, kemudian bisa kita amalkan. Kita dengar satu ilmu, kita amalkan, itu namanya taufik. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sulit orang mendapatkan seperti itu. Kalau kalian mendapatkan seperti itu, kata Sayyidina Ali, maka bersabarlah, bersyukurlah kepada Allah. Apabila kita mendengarkan satu ilmu di satu majelis ataupun di kelas, kemudian kita bisa amalkan, sungguh itu adalah kemuliaan bagi kita. Allah. Yang kedua, yang sulit turun dari langit ke bumi untuk seorang hamba, yaitu al-hidayah. Hidayah kepada Allah. Apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini, anakku, walaupun orang sudah tahu ilmu itu, umpama, nih perhatikan, misalnya anak-anakku sudah mengetahui ilmu itu, tetapi tidak ada hidayah untuk mengerjakannya, maka ilmu itu akan menjadi beban nanti di alam kubur, akan menjadi beban di hari kiamat. Yang pertama kali yang Abah sering sebutkan, yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum penyembah berhala adalah ahlul ilmu. Ahlul ilmu yaitu orang berilmu.
Yang pertama kali disiksa nanti di hari kiamat orang yang berilmu, apabila dia tidak pernah mengamalkan. Makanya yang paling sulit tadi itu yang pertama taufik, yang paling sulit. Semua orang bisa pintar anakku, membaca, belajar, bisa. Tapi belum tentu semua orang bisa mengamalkannya. Betul apa betul? Sebelum tentu kita semua bisa mengamalkannya. Makanya jika kalian saat membaca ayat Al-Quran umpama Suratun Naba yang sudah kita bahas berbulan-bulan, berminggu-minggu, kemudian bisa kita amalkan. Setiap kita memandang kebesaran Allah, kita menyebut Maha besar Allah, Maha segala puji bagi Allah, Subhanallah, Maha suci Allah. Maka ketika kita mampu mengamalkan itu, maka sungguh yang kita amalkan adalah akan menjadi cahaya nanti di alam kubur kita. Bahkan akan menjadi cahaya di pada mahsyar. Allah. Ini taufik ini anakku berat. Taufik ini tidak semua orang mendapatkannya. Semua orang tahu ini baik, sholat itu baik, ya, khamr itu haram, kemudian pekerjaan maksiat itu haram, kemudian memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tahu ini baik, ibadah baik, mengaji baik, sholat baik, sholat sunnah itu baik. Tapi tidak semua orang mampu melaksanakannya. Tidak semua orang mampu mengerjakannya. Tidak semua orang mau untuk mengerjakannya. Betul apa betul? Betul ini anakku. Kira-kira belajar itu baik apa buruk? Mengaji itu baik atau buruk? Kira-kira mana lebih banyak orang yang mau mondok untuk belajar Al-Quran atau yang tidak? Lebih banyak mana? Orang yang di luar sana yang tidak mau mengaji daripada orang yang mau mengaji? Lebih banyak mana? Kalau anak-anakku turun lihat di sana di pinggir jalan banyak ya, Masya Allah. Kita lihat dari ujung sana sampai di sini kita lihat banyak orang yang padahal maghrib ini ya, bainal isya'ain kata Nabi, tempat yang sangat barokah untuk berdoa, untuk beribadah. Ya, maghrib. Bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Ya Allah. Ya. Nah, ini anakku. Sekarang apa yang perlu kita kejar? Taufik. Apa itu taufik? Yaitu ilmu yang kita punya kita amalkan. Ilmu yang kita punya kita amalkan. Satu ilmu yang kita miliki kemudian kita amalkan lebih baik daripada ya beribu-ribu ilmu yang kita miliki akan tetapi kita tidak pernah amalkan. Akan tetapi kita meremehkan orang karena ilmu yang kita miliki, meremehkan orang. Itu lebih baik memiliki satu ilmu kemudian mampu kita amalkan. Yang lebih baik lagi memiliki banyak ilmu kita amalkan. Menuntut ilmu, banyak ilmu kita amalkan. Dan itu orang-orang yang akan pertama kali nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, setelah para nabi, setelah para rasul, setelah para tabi'in dan ulama, dia yang pertama kali dipanggil untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia punya ilmu kemudian dia amalkan ilmunya. Bukan hanya ilmu itu kita ajarkan anakku, tapi kita amalkan. Itu namanya taufik tadi itu. Dan yang hasilnya nanti barokah. Hasil dari ilmu yang kita miliki kemudian kita amalkan barokah. Dan itu anakku, ingat, satu barokah yang kita miliki ya, satu barokah yang kita miliki maka mampu membuat kita menjadi sukses sampai akhir hayat kita. Satu barokah yang kita miliki, ilmu itu mampu membuat kita bahagia di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Berapa banyak orang pintar, berapa banyak orang menjadi duduk di DPR sana, duduk di tempat yang tinggi, akan tetapi berapa banyak yang kita dengar juga
di media banyak yang korupsi. Berapa banyak yang kita dengar, banyak yang kalau bahasa kita mencuri uang rakyat. Padahal apakah mereka tidak berilmu? Mereka berilmu hebat. Hanya beberapa dari mereka yang amanah. Hanya beberapa dari mereka yang mampu menjalankan sesuai dengan apa yang nuraninya pikirkan. Ya, begitu juga kita anakku santri. Ya, begitu juga anakku santri. Ya, Allah ya. Makanya begitu anakku mendengar satu perkataan dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, amalkan. Maka ingat itu. Begitu anakku amalkan, maka orang akan mendengarkan ilmu itu. Orang akan mengejar kalian ketika kalian selesai dari sini. Orang akan mengejar kalian. Orang akan mempercayai kalian. Orang akan cari kalian. Walaupun rumah kalian mungkin di dalam hutan atau di mana dicari. Oh, mana dia? Ayo ajarkan anak kami. Ayo ajarkan santri kami. Ayo ngajar di madrasah kami. Atau ayo, ini madrasah saya sudah bangunkan untukmu. Ayo, begitu. Kalau sudah apa tadi? Kalau sudah mampu kita amalkan satu ilmu, orang akan percaya. Sekali kita ngomong, orang mendengar. Ya, dengan syarat tadi apa? Dengan syarat amalkan ilmu itu. Itu namanya apa tadi? Taufik. Setelah taufik itu akan berbuahkan barokah itu. Barokah itu. Ya. Paham tuh? Itu sekarang anakku mulai pikirkan dalam hati. Kejar itu. Makanya berapa banyak orang atau santri ataupun santriwati, ikhwan ataupun akhwat, dia dulu biasa-biasa di madrasah biasa, tidak terlalu pintar seperti temannya, tidak terlalu pintar. Berapa banyak yang kita lihat ya, bahkan ada juga teman dari abah juga ya. Itu kalau dia lihat rumus fisika, rumus kimia atau biologi, nggak perlu dia nulis, Begitu dia lihat sudah tahu jawabannya. Saking cerdas loh. Ya Allah ya. Kita lama menghitung ya. Jaraknya lama kita hitung, kecepatannya, volumenya dan lain sebagainya. Lama kita hitung, tapi begitu dia lihat, kalau teman ini saking cerdasnya, itu langsung tahu jawabannya. Tapi walaupun begitu, ya, karena yang tadi itu, begitu dia lihat dia pinter, dia remehkan guru, ya, dia remehkan ustaz, dia remehkan pengasuh, dia remehkan temannya. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Nauzubillah. Bahkan ada temannya apa juga tidak selesai sekolahnya. Walaupun pinter, diharapkan sama kepala sekolah dia yang akan menjadi kalau bahasa kita satu-satunya yang diandalkan. Karena begitu dia berapa kali dia ikut olimpiade dalam untuk matematika luar biasa. Tapi apalah daya. Begitu dia meremehkan guru, meremehkan itu, sekarang tidak jadi apa-apa. Bahkan menjadi sampah masyarakat, tidak dipercaya. Disuruh dia jadi kepala sekolah, disuruh jadi kepala sekolah, tapi sayang apa? Gitu. Kalau bahasa kita uang madrasah nggak tahu kemana, ya. Nah, itu yang khawatir. Malah berapa banyak dari teman-teman kita yang biasa-biasa, ya. Ada teman apa juga, dia duduk di tengah saja, tapi dia diam, perhatikan, dia diam saja. Orangnya biasa-biasa saja, tidak pintar, ya biasa. Tapi begitu dia selesai sekolah, dia telepon dia lewat inbox, ya. Ayo Tunas, Tuan Guru ke rumah. Ngapain? Saya bilang, ke rumah lah, kita duduk-duduk makan-makan. Sampai abah ke rumahnya, orangnya di sana, di perbatasan Lombok Barat dengan Lombok Tengah. Begitu abah sampai ke rumahnya,
luas tanah madrasahnya, yayasannya itu 1 hektar. 1 hektar. Kemudian ya santrinya banyak, jamaahnya banyak. Terus kalau bahasa kita luar biasa, itu dibangunkan oleh umat. Pondok pesantrennya dibangunkan oleh umat. Apa maunya, nggak perlu duit. Misalnya saya butuh beberapa beberapa asrama, dibuatin. Apa dibutuhkan dikasih. Luar biasa. Saya bilang, antum ini hebat, saya bilang. Saya sendiri tidak mampu seperti ini. Ya, ala qadarillah lah. Akhirnya katanya, ya inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Padahal orangnya biasa saja. Ya dia tapi nggak pernah melawan guru, tidak pernah melawan ustadz. Kalau guru menjelaskan, dia dengarkan saja. Dia dengarkan, luar biasa. Dia dengarkan. Bahkan kalau istilahnya, kalau dia ngomong, dia bilang kalau dia ngomong itu tidak perlu ngomong banyak. Ya, misalnya kita bikin acara ini, acara besar-besar, nggak perlu duit banyak. Masyarakat mulai, ayo apa dibutuhkan. Luar biasa, ya. Orangnya masya Allah, ya. Tempatnya mengajar di mana-mana, terus kemudian yang tadi itu, apapun yang dia inginkan, segalanya dikasih. Itu namanya barokah. Itu namanya apa? Barokah ilmu. Walaupun kemudian ada juga teman Abah yang kedua. Kalau ini dia pergi ke Kalimantan, setelah dia tamat selesai, kita sama-sama ngapal Quran, selesai dia. Kitabnya juga tidak begitu hebat. Orangnya biasa-biasa juga. Tapi kalau teman ini, yang satu ini itu satu dia menjaga sholat. Dia selalu menjaga sholat, hebat. Pokoknya begitu azan, bahkan sebelum azan dia sudah kelas sejadah. Ini hebatnya. Kitabnya biasa-biasa. Kalau ilmu umum dia tidak bisa. Bisa pastikan menghitung saja, lama dia mikir. Kalau menghitung, lama dia mikir. Ya, kalau menghitung, lama dia mikir. Orangnya biasa. Pas kita di pondok, begitu dia pokok azan itu, kalau sudah mulai azan, bahkan dia yang azan itu, sholat itu selalu dia jaga. Sholatnya selalu dia jaga. Nah, setelah dia tamat, karena Abah tahu kita satu kamar. Satu kamar. Begitu dia tamat, ya Abah pergi sekolah, lanjutkan studi ke Mekah. Dia nggak tahu kita, sudah hilang kontak, hilang kabar, ya. Hilang kontak, hilang kabar. Begitu jarak beberapa bulan yang lalu, dia nelpon. Dia nelpon, mungkin nggak tahu dari mana dia dapat. Akhirnya gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat walafiat. Di mana sekarang? Ya di Suralaga sekarang, tidak di Tegal lagi. Oh ya, mau berkunjung katanya. Mau berkunjung. Akhirnya kirimkan location, akhirnya tak kirimin location. Sampai dia di rumah, berceritalah kayak orang biasa saja. Kita bercanda seperti dulu. Akhirnya gini, akhirnya katanya, gimana? Anda ini masih syabab ini katanya. Masih syabab. Kenapa? Belum menikah katanya. Carikanlah santri-santri majelis antum katanya. Carikanlah katanya. Insyaallah lah. Ya, insyaallah. Sekarang apa kegiatan, apa kesibukan? Tanya kan, saling tanya. Akhirnya kita bilang, pertama apa yang nanya? Apa kesibukan? Apa kesibukannya sekarang? Ya alhamdulillah lah, kita sekarang lagi berjuang di Kalimantan katanya. Di Kalimantan. Ya di Kalimantan gitu. Akhirnya bercerita apa yang bisa kita bangun. Ya biasa saja. Ya nggak banyak kita bangun katanya. Nggak banyak kita bangun. Ya paling lembaga MI, Madrasah Ibtidai, kemudian lembaga apa lagi? Sanawiyah, lembaga alif.
Hebat tentu. Ternyata dia pondok pesantrennya besar. Berapa luas? Sudahlah kata dia. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Luas, luar biasa, hebat. Padahal apa tadi? Orangnya biasa, tapi itu rahasianya Allah. Allah bayar dia istiqomah sholat itu. Begitu ada waktu dia sholat, Allah bayar itu. Karena satu ibadah, satu kali sholat berjamaah 27 kebaikan. Allah bayar kebaikannya itu. Dengan luar biasa. Kemudian terus ya kita ada teman terus, kalau teman kita yang dulu yang hafiz yang 25 juz itu gimana? Udah luar biasa juga katanya. Dia punya pondok juga luar biasa. Ternyata anakku, rahasia sukses itu tidak mesti pintar, tapi mau mendengarkan guru. Dia walaupun tidak bagus kecerdasannya, EQ-nya rata-rata, tetapi setelah dia tamat dari tempat belajarnya itu lebih sukses daripada kita. Nah, kemarin yang di Dompu juga begitu. Orangnya biasa-biasa, punya pondok pesantren besar namanya Al-Majidiyah. Luar biasa, punya dari MI, Sanawiyah, Aliyah. Kemudian megah. Ya Allah. Dan berapa banyak yang lain, contoh-contoh yang lain. Ini teman Abah sendiri, bukan kakak kelas, teman satu kelas, satu pondok. Dan kita tahu EQ-nya biasa-biasa, bahkan dia pernah belajar di kita. Ya, diskusi, ayo ajarkan kitab, ayo ajarkan nahwu, ajarkan soroh, ajarkan ilmu-ilmu yang lain. Akhirnya ada juga di Dompu, ya, punya yang pernah dulu kita muzakarah. Ya. Saling bertukar pikiran, punya pondok pesantren Birrul Walidain. Pokoknya hebat ya. Allah. Nah, itu anakku perlu itu. Mulai sekarang sadar. Yang anak-anakku cari taufik, barokah. Itu yang nomor 1. Karena orang yang pintar pada saat ini ketika kita nyantri, belum tentu, tidak ada jaminan bahwa dia sukses. Begitu juga orang yang biasa-biasa mondok ataupun sekolah hari ini, ya, belum tentu dia tidak sukses. Walaupun dia biasa-biasa, akan tetapi sukses itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Didapatkan dengan cara tadi, bakti sama guru, taat kepada guru, taat kepada aturan, kemudian jaga sholat, jaga ibadah-ibadah yang lain. Itu rahasianya itu. Karena berapa banyak teman kita yang Abah ceritakan tadi, Allah, cerdasnya Masya Allah, sampai kita minder. Rumus-rumus matika itu